Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Satrio, NPM saya 2108 1010102. Saya dari kelompok Adobe Lightroom. Di sini jika saya dihadapkan dengan dua rapat yang bersamaan, saya akan lebih memilih rapat yang dimana saya memiliki jabatan dalam rapat tersebut. Dikarenakan dalam rapat tersebut, saya memiliki tanggung jawab yang lebih daripada rapat yang satunya. Untuk yang rapat satunya, saya akan lebih membuat catatan untuk apa yang akan saya sampaikan. Selanjutnya akan saya titipkan kepada teman-teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Wisam Desanta Fitrianto dari kelompok Lightroom. NPM saya 2108 1010092. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa yang terjadi apabila ada dua rapat yang bersamaan dan pada saat itu saya sedang memegang posisi tertinggi atau posisi ketua seperti itu. Apa yang saya lakukan? Nah, jika rapat itu luring atau offline, maka saya biasanya akan menitipkan pada wakil saya salah satu dari rapat tersebut. Biasanya yang rapat yang saya hadiri yaitu rapat yang statusnya lebih tinggi. Misalkan antara rapat OSIS dengan rapat kepanitiaan, maka saya lebih cenderung ke rapat OSISnya seperti itu. Dan biasanya tergantung dari urgensinya. Urgensinya itu tergantung misalkan yang rapat panitia ini sudah dari awal seperti itu, sudah ada, sudah direncanakan, sudah dirapatkan. Sedangkan OSIS ini tiba-tiba, maka saya yang lebih mendahulukan yang OSIS, sedangkan yang kepanitiaan itu saya wakilkan seperti itu. Untuk online-nya maksud saya atau daring itu saya lebih cenderung menggunakan dua device. Akan tetapi, bagaimana kita ketahui, manusia itu tidak akan bisa fokus pada dua hal yang sama sekaligus. Oleh karena itu, secara dengan menitipkan ke wakil saya tadi, itu akan tetap saya lakukan dengan tujuan yang sama, yaitu agar biar nanti mereka bisa menjelaskan ke saya tentang inti dari permasalahan rapat tersebut. Jadi, walaupun saya menggunakan dua device, tapi saya akan tetap menitipkannya, sama seperti yang terjadi saat luring atau offline. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Alia Iza Zalfaria Ramadhani Nurwana Putri, biasa dipanggil Zalfa dari kelompok Lightroom. Di sini saya akan menjelaskan topik FGD yang kedua, yaitu tentang dua rapat yang sama sekaligus. Jika kita memiliki jabatan yang sama, yaitu penting seperti ketua dua-duanya, yang satu rapat kita bisa untuk meminta tolong mewakilkan orang lain. Dan kalau kita misalnya jabatannya berbeda atau yang satu ketua atau yang satu staff, jadi kita harus lebih mementingkan yang ketua ini. Dan tergantung agenda dari acara tersebut atau rapat itu. Bila yang satunya lebih penting daripada rapat yang satunya lagi, kita harus untuk mengutamakan yang rapat lebih penting itu. Dan ketika online, kita malah lebih mudah karena bisa untuk mewakilkan dan merangkum materi dari teman yang telah memimpin rapat kita yang satunya lagi. Seperti itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Puspita Ningrum dari kelompok Lightroom NPM 21081010242. Jika saya sebagai anggota penting dalam sebuah rapat dan dihadapi dengan dua rapat yang waktunya dilakukan secara bersamaan, maka yang saya akan lakukan adalah jika rapat tersebut dilakukan secara daring, maka saya tetap akan menghadiri dua rapat tersebut, yaitu dengan cara menggunakan dua device, yaitu HP dan juga laptop. Kemudian saya juga tetap meminta bantuan wakil untuk ikut hadir pada rapat tersebut dan dia duduk samping saya untuk ikut menyimak juga. Kemudian jika rapat tersebut dilakukan secara luar daring, maka saya akan meminta bantuan kepada wakil untuk diwakilkan dan dia hadir di salah satu rapat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Dwi Saputra dari kelompok Lightroom. NPM saya 21081010026. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana jika saya dihadapkan pada dua rapat dengan jam yang sama dan ketua dari masing-masing rapat mewajibkan masing-masing anggotanya untuk hadir, termasuk saya. Dan di sini saya memegang jabatan yang penting pada kedua rapat tersebut. Yang pertama, jika rapat dilakukan secara offline, jadi di sini saya akan mengatakan rapat 1 dan rapat 2 ya. Baik, yang pertama adalah berkomunikasi yang baik dengan ketua, karena rapat itu pasti sudah diumumkan paling tidak 1 hari sebelum rapat. Jadi, jika dalam 2 rapat masing-masing, rapat 1 dan rapat 2 membahas hal yang penting, maka rapat yang membahas hal dengan deadline masih lama dapat ditunda setidaknya hingga rapat 1 selesai atau rapat 2 dilaksanakan keesokan harinya. Lalu, jika sang ketua tidak dapat melakukan pengunduran waktu, maka saya harus memikirkan mana rapat yang posisi saya lebih tinggi. Jadi misalnya jika saya di rapat 1 menjabat sebagai wakil ketua dan di rapat 2 saya menjadi sekretaris, maka saya akan memilih mengikuti rapat 1. Namun bukan hanya tidak mengikuti rapat, tapi saya akan izin kepada ketua pada rapat 2 terlebih dahulu dan menyuruh wakil sekretaris saya untuk menulis materi apa yang disampaikan dan dibahas saat rapat 2. Lalu yang ketiga, saya juga harus memikirkan dulu mana rapat yang sifatnya lebih vital dan mendesak. Lanjut, lalu apa yang akan saya lakukan jika rapat dilakukan secara online atau daring? Nah, yang pertama adalah seperti tadi, saya akan berkomunikasi terlebih dahulu pada ketua, dan kemudian jika ketua masih tidak dapat mengundurkan waktu rapat, saya akan melaksanakan 2 rapat sekaligus dalam satu waktu dan dengan 2 device yang berbeda. Jadi yang laptop join room pada rapat 1 dan di HP join room pada rapat 2. Dan karena jika mendengarkan 2 rapat sekaligus, saya tidak akan dapat fokus pada rapat. Maka solusinya adalah saya memikirkan terlebih dahulu posisi saya, mana yang lebih tinggi seperti tadi. Dan pada rapat 2 saya juga akan menyuruh wakil sekretaris saya untuk mencatat dan kemudian menyampaikan hasil rapat pada saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Lagosari dari kelompok Lightroom NPM 21081010160. Di sini saya akan memberikan pendapat saya ketika ada 2 rapat yang bersamaan di jam yang sama dan sama-sama memegang jabatan penting. Kemudian ketika ketua meminta seluruh anggota rapat hadir, apa yang dilakukan ketika rapat luring? Kalau saya sendiri, pertama lihat prioritas dari apa yang dirapatkan. Misalnya kalau organisasi A, nah organisasi A ini membahas evaluasi harian program-program yang telah dilaksanakan. Kemudian organisasi B lebih mengarah ke persiapan event dalam jangka dekat. Nah, otomatis saya akan lebih memprioritaskan datang ke rapat organisasi B karena memang demi kesuksesan program dalam jangka dekat, dan juga saya tentunya punya peran dalam hal itu. Kan kalau rapat luring otomatis tidak bisa mendatangi 2 rapat sekaligus, jadi harus mengorbankan salah satu mau tidak mau. Kalau yang rapat organisasi A tadi yang membahas evaluasi program harian, mungkin saya bisa wakilkan ke rekan kerja atau teman setim atau anggota saya kalau saya jadi ketua departemen begitu. Kemudian kalau misalnya tidak membahas event yang jangka dekat atau sama-sama evaluasi mungkin gitu, sama-sama lah tingkatnya setara, tidak ada yang bisa diprioritaskan, saya akan datang ke rapat yang mengundang saya terlebih dahulu. Nah, itu ajaran saya dari pesantren dulu, kalau diundang orang, kalau emang sama dan tidak
mendesak sama-sama tidak mendesak, jadi kita prioritaskan yang mengundang kita terlebih dahulu. Kemudian kalau dilakukan secara daring ya sama, saya akan join ke yang membahas event di jangka dekat. Namun kalau di daring ya, kalau misalnya tidak membahas event jangka dekat atau seperti tadi evaluasi, karena daring bisa memungkinkan memakai dua platform yang berbeda, mungkin saya bisa hadir di keduanya. Tapi nanti saya akan mungkin lebih terfokus pada satu rapat saja. Misalnya kalau pengurus rapat evaluasi program harian. Nah, mungkin ketika kesempatan saya berbicara dan mengajukan pendapat di rapat yang A, saya akan speak up di situ. Kemudian ketika selesai, waktu saya telah habis, kesempatan saya telah habis, ya saya berpindah rapat ke yang B. Karena bisa satu perangkat diisi dua platform yang berbeda kan bisa memungkinkan seperti itu, bisa hadir dalam dua rapat sekaligus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revian Deka Pratama dari kelompok Adobe Lightroom NPM 21081010015. Di sini saya akan membuat atau mengambil keputusan jika saya dihadapkan dengan keadaan di mana ada dua rapat dengan jam yang sama. Lalu ketua dari rapat mewajibkan seluruh anggota harus datang pada rapat tersebut dan memegang jabatan yang penting pada kedua rapat tersebut. Maka apa yang saya lakukan jika kedua rapat tersebut dilakukan secara luring, dan apa yang dilakukan jika rapat dilakukan secara daring. Di sini saya akan mendatangi rapat yang penting atau yang diprioritaskan dulu. Lalu jika luring atau daring, jika luring, saya akan mendatangi rapat tersebut. Lalu rapat yang berikutnya atau yang kedua, saya akan menyerahkan atau mewakilkan saya pada acara rapat daring. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Bidadari Pertiwi, nomor NPM 21081010240. Jika saya mendapati dua rapat yang berbeda dan dilakukan secara bersamaan, secara luring, maka saya harus terlebih dahulu mengetahui rapat mana yang harus diprioritaskan. Jika rapat A lebih diprioritaskan, maka saya mau tidak mau, saya harus meninggalkan rapat yang B. Namun, dalam rapat B, saya harus meninggalkan berkas-berkas kepada teman yang sekiranya bisa memahami apa yang saya bicarakan untuk diumumkan di rapat yang tidak saya ikuti tersebut. Jika kedua rapat tersebut dilakukan secara daring, mungkin saya akan mengambil tindakan sebuah Zoom atau Google Meet secara bersamaan. Mungkin terdengar tidak produktif, namun tidak ada cara lain selain itu. Jika dua rapat tersebut dilakukan secara daring, mungkin saya akan mengambil sebuah tindakan untuk melakukan sebuah Zoom atau Google Meet secara bersamaan. Mungkin terbilang tidak produktif, namun pasti akan ada salah satu jeda yang kita bisa berpartisipasi dari masing-masing rapat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Ali Akbar Ibnu Hasan Mu'afah dari kelompok Lightroom dengan NPM 257. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat atau mengambil keputusan jika dihadapkan pada keadaan di mana mempunyai dua rapat yang sama dengan jam yang sama, maksud saya pada hari yang sama, dan dua-duanya mewajibkan saya harus ikut karena saya punya jabatan. Pertama mungkin terkesan agak mainstream, tapi pertama saya akan meminta tolong seseorang, wakil, teman,
pokoknya seseorang untuk merangkum rapat tersebut dan memberitahukan saya nantinya. Karena tak bisa dipungkiri bahwa saya tidak akan bisa menghadiri dua rapat tersebut secara bersamaan. Ini kalau offline ya. Kalau online mungkin ya online itu serba gampang. Jadi mungkin bisa dua device walaupun nanti konsentrasi saya terbagi sih. Tapi kan setidaknya saya hadir. Kedua, dan kemungkinan terburuknya ialah saya akan mengorbankan salah satu rapat yang dirasa kurang untuk diprioritaskan. Walaupun dua-duanya penting, namun saya akan memilih yang paling penting terlebih dahulu. Ketiga, ini opsional. Lihat dulu kita menjabat sebagai apa di rapat-rapat tersebut. Karena jika kita menjabat sebagai orang tertinggi di rapat tersebut, dan ketika jadwalnya itu bruan, kita bisa menunda salah satu rapatnya. Kalau nggak bisa ya balik ke cara kedua tadi, yang kemungkinan terburuk itu sih. Karena gini loh, kalau semisal ya, membuat rapat itu nggak bisa dadakan, kecuali emang rapat dadakan ya. Kalau misalnya offline gitu kan kayak sebelum-sebelumnya itu sudah diberitahu jadwalnya gini. Nanti musyawarah lagi kan. Bisa nggak rapat jam apa namanya itu tanggal segini, jam segini. Kalau bisa ya akhirnya fix itu. Jadi kalau offline itu lebih ke komunikasinya sih. Kalau tidak ya kayak tadi itu merangkum ataupun membatalkan salah satunya. Bukan membatalkan, tapi menunda. Ya itu sih pendapat saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Ajadiaksa. Jika saya dihadapkan pada posisi harus menghadiri dua rapat tersebut dan kedua rapat tersebut diadakan pada saat yang bersamaan, maka saya akan memilih untuk menghadiri rapat mana yang lebih penting untuk kedepannya. Dan apabila rapat tersebut diadakan secara offline, maka saya akan meminta teman saya untuk menjelaskan hasil-hasil dari rapat yang tidak saya hadiri tersebut. Dan bila rapat tersebut diadakan secara online, maka saya juga akan meminta teman saya menjelaskan atau merekam rapat yang tidak saya hadiri. Namun, tentu saja saya akan meminta izin terlebih dahulu kepada pihak pengurus panitia yang tidak saya hadiri, serta menjelaskan kondisi yang saya alami sehingga tidak dapat mengikuti rapat tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Subairi dari kelompok Laikrum. Jika saya dihadapkan dengan dua rapat yang bersamaan dan menuntut kehadiran saya di rapat itu, saya akan memprioritaskan rapat yang lebih penting, yang lebih mendesak dan lebih membutuhkan kehadiran saya di sana. Alasannya ya jelas, karena skala prioritas. Begitu kira-kira. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ataya Akila dari kelompok Lightroom. NPM saya 21081010306. Di sini saya akan memberikan informasi terkait apa yang akan saya lakukan jika mengalami permasalahan terdapat dua rapat yang sama-sama penting dan saya menduduki jabatan yang tinggi dan atau penting di kedua rapat tersebut. Yang pertama, jika rapatnya diadakan secara luring, saya akan memilih salah satu rapat yang menurut saya lebih penting atau lebih diprioritaskan. Saya akan menghadiri salah satu rapat tersebut. Dan satunya ini bagaimana? Yang satunya ini saya titipkan atau saya wakilkan dengan orang lain dan nantinya akan saya suruh untuk menginformasikan kepada saya terkait hasil rapat tersebut. Terus yang kedua, jika dilakukan dengan daring, saya akan mengambil keputusan yang sama, yaitu dengan mewakilkan di salah satu rapat tersebut dan mengambil rapat yang lebih penting atau yang lebih diprioritaskan. Karena meskipun daring bisa sih pakai
dua device, tapi mau bagaimanapun tetap nggak fokus gitu kalau pakai dua device. Jadi saya putuskan untuk diwakilkan saja yang salah satunya, dan bisa menginformasikan kepada saya atas hasil rapat yang sudah diwakilkan tersebut. Perkenalkan, saya Kartika Sari dari kelompok Lightroom dengan NPM 21081010287. Menurut saya, apa yang saya akan lakukan bila saya memiliki dua rapat di jam yang sama dan saya memegang peranan penting adalah yang pertama, didiskusikan, dan kedua, organisasi tentang kehadiran saya. Lalu yang kedua adalah salah satu pasti ada yang dikorbankan, yaitu dengan diwakilkan terlebih dahulu. Misalnya jika saya menjadi ketua, maka saya akan menyuruh wakil saya untuk mewakilkan saya dan mencatat poin-poin penting agar saya dapat melanjutkan rapatnya nanti. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Nanda Sagrista Fandi, biasa dipanggil Vista, NPM 21081010155. Jika saya dihadapkan dengan dua rapat yang secara bersamaan, saya akan melakukan hal berikut. Jika rapat tersebut offline, maka saya akan menghubungi ketua untuk bernegosiasi karena tidak mungkin jika saya akan hadir di keduanya. Saya juga akan meminta izin kepada teman-teman semua jika saya tidak bisa menghadiri rapat tersebut karena ada satu rapat yang jamnya bersamaan. Tidak lupa pula, saya akan minta maaf kepada teman-teman karena terkesan tidak bisa memprioritaskan rapat tersebut. Lalu, jika rapat tersebut online, saya akan mencoba bergabung dengan dua perangkat agar keduanya merasa diprioritaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Baikari Salah dari kelompok Adobe Lightroom. NPM saya 2108101094. Topik FGD kali ini yaitu membuat atau mengambil keputusan saat dihadapkan dengan keadaan di mana ada dua rapat dengan jam yang sama. Kalau menurut saya sendiri, saya lebih memilih mengikuti rapat yang dimana saya memiliki jabatan yang penting daripada mengikuti rapat di mana posisi saya yaitu menjadi anggota, karena sudah tentu jika saya memiliki jabatan penting di suatu rapat, maka pasti saya memiliki tanggung jawab lebih besar daripada menjadi anggota di rapat yang lain. Dan juga saya bisa izin kepada tim saya yang ada di rapat jika saya tidak bisa mengikuti rapat tersebut karena ada alasan, yaitu mengikuti rapat yang lain. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli Altarik. Jika dihadapkan dengan keadaan di mana saya harus hadir dalam dua rapat yang berbeda dengan waktu yang sama, maka yang saya lakukan adalah dengan hadir di salah satu rapat saja. Lantas, bagaimana dengan rapat satunya? Saya bisa meminta tolong kepada teman satu divisi saya untuk mewakilkan saya. Saya juga bisa minta tolong kepada mereka untuk menyampaikan bagaimana hasil rapat yang tadi, agar saya tetap up to date walau saya tidak hadir di sana. Dalam keadaan seperti ini, menurut saya, kerjasama satu divisi sangat dibutuhkan. Itulah yang akan saya lakukan jika dihadapkan dua rapat pada keadaan luring. Bagaimana jika daring? Gampang. Seperti orang banyak, saya akan menggunakan dual device. Halo, nama aku Laudin Mendaru, saya dari NPM 21081011095. Ya, di sini saya akan menjelaskan gimana cara saya untuk membagi waktu atau mengikuti dua rapat yang keduanya saya menjadi ketua dan dua-duanya penting. Ya. Jadi kalau luring ya, aku akan memikirkan yang lebih penting yang mana dari antara kedua rapat itu, lebih urgent yang mana. Kalau lebih urgent yang satu, aku ikut yang satu, dan yang kedua akan saya titipkan ke wakil atau member-member yang lainnya untuk menyampaikan catatan atau gimana gitu. Kalau daring sih, aku bisa kalian pakai dua device, atau pakai yang satunya aku suruh pakai Zoom, yang satunya bisa aku suruh pakai Google Meet. Terus setelah itu sampaikan rangkuman rapatnya ke aku gitu.
Habis itu kita review ulang, ya udah, gampang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Berta Alfiandita dengan nomor NPM 210810100253. Saya dari kelompok Lightroom. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menghadapi jika dihadapkan oleh dua rapat sekaligus yang mengharuskan saya untuk datang baik secara tatap muka ataupun secara daring. Jika secara daring, saya akan menggunakan dua device untuk menghadiri kedua rapat tersebut. Dan apabila diadakan secara tatap muka, mungkin saya akan, apabila saya di sana menjabat sebagai ketua di kedua rapat tersebut, saya akan memilih salah satu yang memungkinkan saya untuk datang di rapat tersebut, dan satu rapatnya lagi, mungkin saya akan memberikan kepada wakil untuk memimpin rapat tersebut. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Wisam Desanta Fitrianto dari kelompok Lightroom. NPM saya 210810101092. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara saya untuk mengambil keputusan yang terbaik. Jika ada suatu permasalahan, dan permasalahan itu merupakan permasalahan individu, yang biasanya saya lakukan untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik, yang pertama adalah dengan melihat situasi dan inti dari permasalahan tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, jika kita tidak tahu apa inti permasalahan tersebut, maka ya percuma saja. Jadi setelah itu, nanti baru saya akan mengambil keputusan terbaik sesuai dengan logika dan kemauan hati saya. Yang kedua, jika itu merupakan keputusan yang berkaitan dengan kelompok, maka saya akan mendiskusikannya dengan teman-teman terlebih dahulu. Lalu saya akan mengambil keputusan yang terbaik. Dan setelah itu, keputusan terbaik itu akan digunakan sebagai patokan untuk keputusan anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Iza Zalfaria Ramadhani Nirwana Putri, biasa dipanggil Zalfa, dari kelompok Lightroom. Jadi, saya akan menjelaskan FGD yang pertama, yaitu membuat atau mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, kita harus bersifat realistis, atau yang pertama ada penting dan mendesak. Yang kedua ada penting tapi tidak mendesak. Yang ketiga ada tidak penting tapi mendesak, dan yang keempat ada tidak penting dan tidak mendesak. Nah, di situ kita harus memprioritaskan yang pertama yang lebih penting dan mendesak, dan yang kedua yang penting tapi tidak mendesak, yang ketiga tidak penting namun mendesak, dan yang terakhir adalah tidak penting dan tidak mendesak. Di dalam situasi seperti itu, kita harus pintar-pintar memanajemen waktu, dan juga kita harus bisa untuk menimbulkan intuisi dari pikiran kita. Misal, orang membuat keputusan karena dia ingin dan karena feeling yang dia lakukan. Karena itu tergantung sifat dari manusianya tersebut juga masing-masing dalam mengambil keputusan, dan juga intuisi yang ada di dalam pikiran dan hatinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Puspita Ningrum dari kelompok Lightroom NPM 21081010242. Proses dan langkah-langkah saya untuk menghasilkan keputusan yang baik yaitu dengan cara, jika keputusan tersebut bersifat pribadi, maka saya akan mengikuti kata hati saya dan juga mengikuti yang saya inginkan dan saya mau dan saya minati. Kemudian jika keputusan tersebut masih bingung dan udah mentok, maka saya akan meminta masukan atau pendapat dari orang tua. Nah, masukan dan pendapat dari orang tua tersebut bisa menjadi pertimbangan. Kemudian jika keputusan tersebut bersifat kelompok, maka saya akan meminta pendapat dari para anggota, kemudian melakukan rundingan dan membuat keputusan
terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Dwi Saputra dari kelompok Lightroom. NPM saya 21081010026. Dan di sini saya akan menjelaskan proses dan langkah-langkah dalam membuat keputusan agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik menurut saya. Pertama-tama adalah jangan pernah membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Buatlah keputusan hanya saat kita fokus dan dapat berpikir jernih, sehingga kita akan maksimal dalam memilih keputusan. Dan jangan sekali-kali kita memutuskan sesuatu ketika sedang kondisi kalut dan pikiran bercabang atau sedang memikirkan banyak hal. Jadi seburuk apapun kondisinya dan sesempit apapun waktunya, berusahalah untuk fokus sejenak. Kemudian kedua, pikirkan konsekuensi yang ada dari masing-masing keputusan yang akan kita ambil. Jadi, kita harus bisa mungkin memperkirakan seberapa besar konsekuensi yang akan kita tanggung jika kita memilih keputusan antara keputusan yang satu dengan keputusan yang lain. Kemudian, yang ketiga, meskipun dalam keadaan fokus, hendaklah kita mencari fakta dan informasi sebanyak-banyaknya tentang keputusan yang akan kita ambil atau kita pilih. Karena meskipun kita dalam keadaan fokus, namun jika kita hanya memiliki sedikit informasi untuk menjadi dasar mengambil keputusan, ya hasilnya percuma saja. Lalu keempat, setelah mendapatkan fakta atau informasi, yaitu kita harus terbuka untuk semua kemungkinan yang ada. Karena ada dua hal yang berlawanan, yaitu kemungkinan yang menyenangkan dan kemungkinan yang bermanfaat atau yang kita butuhkan. Karena terkadang seseorang itu memilih keputusan atas dasar apa yang ia inginkan, bukan apa yang ia butuhkan. Lalu yang kelima, buatlah dampak positif dan negatif yang akan diterima. Seperti halnya konsekuensi yang saya jelaskan tadi, ya memang sebuah keputusan pasti akan memberikan dampak baik positif maupun negatif. Jika Anda bingung mana yang akan Anda pilih di antara beberapa pilihan yang menurut Anda baik, coba Anda tuliskan dalam daftar hal positif dan negatif yang akan Anda terima pada tiap pilihan keputusan yang akan diambil dalam secari kertas. Kemudian bandingkan mana yang paling banyak membawa keuntungan. Nah, dari hal ini Anda bisa mengeliminasi mana keputusan yang lebih sedikit memberikan keuntungan dan lebih banyak risiko. Jadi itulah proses dan langkah-langkah dalam membuat keputusan yang terbaik menurut saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Al-Ghazali dari kelompok Lightroom NPM 21081010160. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana runtutan langkah-langkah saya dalam mengambil keputusan hingga menjadi keputusan yang baik. Oke, berdasarkan pengalaman saya dulu ketika di pesantren, saya diamanahi menjadi ketua dari OSIS tahun 2020. Nah, di situ pertama saya mengambil keputusan, pertama lihat dari gaya kepemimpinan dulu. Kalau emang gaya kepemimpinan yang saya terapkan otoriter, otomatis saya akan mengambil keputusan sepihak dari saya sendiri, subjektif dari saya sendiri. Kemudian kalau emang gaya kepemimpinan yang saya terapkan itu liberal, saya akan menggunakan keputusan dari anggota-anggota saya. Terserah anggota akan melakukan apapun, yang penting saya setuju saja. Jadi lebih memberi kebebasan kepada anggota untuk melakukan apapun. Nah, kemudian karena saya di pesantren waktu itu menerapkan sistem kepemimpinan demokrasi, jadinya dari saya sendiri, pihak pimpinan berhak memutuskan, dari pihak anggota juga berhak mengusulkan. Nah, jadi saya ketika mengambil keputusan lebih ke arah diskusi terlebih dahulu atau rapat musyawarah terlebih dahulu. Kita bahas apa yang jadi masalah, kita bahas bagaimana nanti penyelesaiannya dari sudut pandang ini, dari sudut pandang ini. Jadi yang sekiranya kita memberikan keputusan juga yang win-win solution, tidak merugikan satu sama lain. Kemudian
pengambilan keputusan agar tidak meleset, ya kita tidak boleh asal-asalan menentukan seketika itu juga. Kita harus lihat dari pihak yang merasakan juga, merasakan keputusan kita. Misalnya kita membuat keputusan tentang larangan sesuatu gitu. Nah, ketika yang pelaksana ini nanti keberatan, ya kita harus memikirkan itu sebelum itu menjadi keputusan resmi. Nah, kemudian kita harus uji juga apakah keputusan ini efektif atau tidak. Jadi ya kembali tadi, agar membentuk dan mencetak keputusan yang win-win solution dan tidak merugikan satu sama lain. Nah, ketika ada keputusan yang sama-sama baik, yang mungkin kelebihannya juga dirasa sama-sama ada, itu kalau saya sendiri lebih membebaskan ke yang merasakan nanti. Jadi seperti itu. Jadi tidak menimbulkan kayak keresahan dari anggota-anggota, tidak menimbulkan keresahan dari santri-santri yang lain. Jadi seperti itu. Kemudian ketika ada laporan masalah atau keputusan yang saya buat ini tidak sesuai, saya tidak langsung mengubahnya terlebih dahulu. Itu khawatir ada pihak yang tidak menyukai saya, kemudian menjelek-jelekan atau menyalah-nyalahkan keputusan atau kebijakan yang telah saya buat. Nah, kalau ada yang laporan seperti itu, saya akan kembali lagi diuji dulu, kemudian diselidiki, diteliti apakah benar di lapangan keputusan yang saya berikan emang memberikan dampak seperti ini. Nah, kalau tidak ya kita teruskan. Misalkan ada keputusan kalau terlambat harus push up. Nah, banyak yang mengeluh push up nanti gini. Nah, kalau saya sendiri kita lihat dulu, kita uji di lapangan. Anak ini terlambat karena apa? Kalau alasannya masuk akal, kemudian dia push up merasa keberatan, oke, wajar. Kalau telat dari dia sendiri, ya mohon maaf, itu salah Anda sendiri. Jadi saya ketika mengambil keputusan seperti itu, tidak satu arah, melainkan juga dua arah dan diuji terlebih dahulu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yanika Pratama, asal kelompok atau Playgroom NPM 21081010015. Sini saya akan mengambil keputusan. Dalam sebuah mengambil keputusan, jika mengambil keputusan, sebelumnya saya akan mengidentifikasi masalah tersebut. Jika sudah mengidentifikasi masa tersebut dengan baik, lalu saya akan meminta saran kepada rekan-rekan saya. Jika sudah pasti, saya akan mengambil keputusan dan akan mengikuti kata hati saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Satrio, NPM saya 21081010102. Saya dari kelompok Adobe Lightroom. Di sini untuk perihal mengambil keputusan, jika keputusan tersebut adalah hasil keputusan bersama, saya akan menerima hasil keputusan tersebut. Tetapi jika keputusan tersebut untuk diri saya ke depannya, saya akan lebih mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut berjalan di masa yang akan datang, seperti dampak apa yang akan terjadi untuk saya sendiri, serta hal positif apa yang akan terjadi dalam diri saya sendiri ketika saya mengambil keputusan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Ali Akbar Ibnu Hasan Mu'afa dengan NPM 257 dari kelompok Lightroom. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara saya mengambil keputusan agar nantinya bisa menjadi keputusan yang baik. Yang pertama, menurut saya, kita harus mengambil keputusan itu dalam keadaan kepala dingin, hati tentram, dan santai.
Karena keputusan apapun itu, entah itu individu ataupun kelompok, kita harus dalam kepala dingin, dalam keadaan kepala dingin. Karena jika kita tidak kalem, rileks, atau santai, kita bakal cenderung mengambil keputusan bukan dari baik buruknya, namun dari apa yang kita mau atau apa yang egoisme lah. Kalau misalnya nggak kepala dingin gitu, kayak misalnya aku mau ini, aku mau itu, kamu mau itu, aku mau ini, kayak gitulah. Dan yang kedua, ada baiknya jika kita berunding dahulu, walaupun itu untuk keputusan individu. Kalau untuk keputusan individu ini contohnya dalam hubungan percintaan, kita biasanya dan lebih enaknya curhat dulu ke teman yang kita percayai. Apalagi kalau untuk kelompok, wajib hukumnya musyawarah sampai mufakat. Dan yang kedua ini ada hubungannya dengan dengan keputusan kelompok tadi. Alangkah baiknya jika hasil keputusan mufakat tadi yang dicapai bersama itu dijadikan cetak tulis. Jadi ada bukti tertulisnya. Jadi jika ada apa-apa bisa punya bukti bahwa itulah keputusan yang disetujui dulunya gitu. Kasarnya bisa untuk membungkam orang yang protes belakangan. Biasanya kan ada itu orang yang protes belakangan. Jadi ya yang poin pertama tadi itu, kalau misalnya membuat keputusan itu harus kepala dingin, hati tentram, santai, tapi serius, gak kebegajekan. Dan yang kedua itu berunding, musyawarah, curhat ke teman, atau ya itulah. Dan yang terakhir itu, ya itu tadi, apa namanya itu, cetak tulis. Jadi ada bukti tertulisnya. Karena biasanya itu kalau nggak ada bukti tertulisnya gitu, itu yang protes belakangan itu minta bukti atau ini keputusannya sebenarnya kemarin itu bla 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 gitu biasanya. Ya mungkin itu sih kalau pendapat dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Subairi dari kelompok Lightroom. Di sini saya akan memberikan pandangan saya mengenai cara membuat keputusan yang baik. Yang pertama, menurut saya, buatlah keputusan saat kita sedang fokus dan tidak sedang terburu-buru, tidak sedang marah dan tidak sedang sedih, karena saat itu keputusan yang kita ambil akan dipengaruhi oleh emosi kita. Yang kedua, ketahui dampak positif dan negatif yang akan kita terima, karena dengan mengetahui dampak positif dan negatif yang akan kita terima, kita akan lebih siap dengan konsekuensi dari keputusan yang akan kita ambil. Yang ketiga, libatkan orang lain. Kita tidak bisa selamanya membuat keputusan sendiri. Jadi libatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan kita. Libatkan orang-orang yang dekat dengan kita, libatkan orang-orang yang mengerti masalah kita, yang bisa memberikan solusi terbaik bagi kita. Yang keempat, jangan ragu, karena kalau kita ragu bisa-bisa nanti nggak ngambil keputusan apa-apa gitu. Yang terakhir mungkin evaluasi ya. Setiap keputusan yang kita ambil itu nggak selamanya yang terbaik, jadi perlu rasanya untuk ditinjau kembali untuk memastikan apakah keputusan-keputusan itu sudah yang terbaik bagi kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Baik Harisala dari kelompok Adobe Lightroom. NPM saya yaitu 2108101094. Topik FGD kali ini yaitu bagaimana proses dan langkah-langkah dalam membuat keputusan agar dapat menghasilkan keputusan yang baik. Jika keputusan ini bersifat kelompok, mungkin saya akan melakukan musyawarah mufakat dengan kelompok saya dan menerima apapun hasilnya dengan hati yang lapang dan menjalankannya dengan rasa penuh tanggung jawab.
Dan jika keputusan ini bersifat personal untuk diri sendiri, maka saya akan mempertimbangkan untuk kedepannya apakah saya bisa melakukan sebaik mungkin apa keputusan yang saya ambil dan dampak-dampaknya setelah saya mengambil keputusan itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Ajiadiaksa. Menurut saya, untuk mengambil keputusan dengan baik, maka kita harus memikirkan keputusan tersebut dengan teliti, dan juga kita harus memikirkan konsekuensi terburuk apabila kita mengambil keputusan tersebut. Karena jika ingin mengambil sebuah keputusan tersebut, maka kita harus sanggup untuk menerima konsekuensi terburuk dari keputusan yang kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Safir Stafandi, biasa dipanggil Vista, NPM 210810101055. Saya dari kelompok Lightroom. Langkah-langkah yang akan saya ambil untuk mencari sebuah keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya saya menggunakan kata hati saya dalam mengambil sebuah keputusan, karena menurut saya itu adalah pure keputusan saya tanpa paksaan dan tuntutan orang lain. Jadi insya Allah saya kedepannya akan menjalaninya dengan setulus hati. Lalu saya juga akan memikirkan dampak kedepannya ketika saya memilih untuk mengambil keputusan tersebut. Lalu tidak lupa pula diimbangi dengan pendapat orang-orang sekitar saya ketika saya bimbang dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ataya Akila dari kelompok Lightroom. NPM saya 2108101010306. Di sini saya akan memberikan informasi terkait langkah-langkah untuk mengambil keputusan. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi permasalahan. Maksudnya di sini kita bisa mengenali permasalahan yang kita hadapi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Yang kedua, kita bisa mengumpulkan dari beberapa informasi terkait permasalahan yang kita hadapi. Ini penting karena bisa menjadi bahan pertimbangan ke depannya. Yang ketiga, kita bisa mempertimbangkan dari konsekuensi di setiap keputusan tersebut. Misal kita mengambil keputusan A, pasti ada konsekuensinya, jadi kita harus menerima dari setiap konsekuensi yang sudah kita ambil nanti. Yang kelima, mengambil keputusan dan bisa menerima konsekuensinya. Jadi setiap kita mengambil keputusan, kita udah tahu bagaimana konsekuensinya dan bisa menerima akan konsekuensi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari dari kelompok Lightroom dengan NPM 21081010287. Menurut saya, langkah-langkah agar dapat menghasilkan keputusan yang baik bagi saya adalah yang pertama adalah memikirkan berbagai macam pertimbangan seperti mulai dari waktu, kepentingan, posisi, dan lain-lain. Yang kedua adalah dapat menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain dan memiliki sedikit kerugian seperti itu. Perkenalkan, nama saya Katrina Bidadari Pertiwi, nomor NPM 21081010240. Jadi, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Pertama, kita perlu untuk menenangkan pikiran terlebih dahulu agar kita bisa mempertimbangkan keputusan yang tepat nantinya. Identifikasi masalah atau tujuan dari sebuah masalah yang sedang dihadapi. Kumpulkan informasi mengenai masalah tersebut berdasarkan fakta agar tidak menimbulkan sebuah keputusan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Setelah menggali informasi, kuasai masalahnya. Pikirkan dampak yang kemungkinan terjadi. Dari dampak-dampak yang kemungkinan terjadi tersebut, buatlah alternatif keputusan lain. Biasakan diskusi untuk mencapai sebuah keputusan yang bisa diterima oleh orang-orang yang akan bersangkutan dengan keputusan kita nanti. Setelah itu, kita lakukan evaluasi dari hasil keputusan yang kita ambil, lalu perbaiki apa yang dirasa kurang.
Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Altarik. Berbicara mengenai pengambilan keputusan yang baik, menurut saya pribadi, jika keputusan itu untuk diri kita sendiri, maka yang terbaik adalah mengikuti kata hati kita. Karena berdasarkan pengalaman saya hidup 20 tahun, keputusan yang diambil berdasarkan hati kita itu membuat hidup menjadi nyaman. Namun, jika keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan banyak orang, maka yang terbaik adalah dengan musyawarah mufakat. Cari jalan tengah dari pendapat-pendapat yang berbeda, dan tetap pastikan hasilnya menguntungkan bagi semua pihak. Halo, nama aku Laudini Winendaru, saya dari NPM 2108 101095. Di sini saya akan menjelaskan gimana saya cara mengambil keputusan dengan tepat. Ya, jadi langkah-langkah yang saya pikirkan adalah yang pertama itu saya memikirkan apa yang harus dilakukan pas di keputusan yang satu itu. Yang kedua, apa resikonya? Yang ketiga, kira-kira kalau ambil keputusan ini, yang keputusan apa? Yang pilihan yang lain itu dapat dampak apa yang kita peroleh gara-gara ambil keputusan itu. Ya gitu aja sih. Habis itu selanjutnya ya tinggal ikutin kata hati aja. Sesingkat itu sih sebenarnya. Terima kasih. Saya Arain Alea Zamazari, NPM saya 2108 101050. Berbicara mengenai pengambilan keputusan terbaik, cara saya mengambil keputusan yang terbaik bagi diri saya sendiri adalah dengan menyelidiki suatu masalah tersebut secara detail. Lalu, saya akan mengikuti kata hati saya. Dan tidak lupa juga, saya harus berani mengambil resiko terhadap suatu keputusan yang saya ambil. Baik dampak positif maupun negatifnya harus saya ambil. Itulah cara saya mengambil keputusan terbaik bagi diri saya sendiri. Lalu, jika keputusan tersebut untuk kepentingan kelompok, maka solusi yang terbaik adalah dengan menampung beberapa keputusan-keputusan tersebut dari beberapa anggota kelompok, lalu dimusyawarahkan mana yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Berta Arfiandita dengan nomor NPM 210810101023. Saya dari kelompok Lightroom. Di sini saya akan menjawab bagaimana cara saya untuk mendapatkan keputusan yang tepat. Nah, untuk yang pertama, secara pribadi, saya akan menimbang keputusan tersebut untuk kedepannya bagaimana, akibatnya apa, resiko kegagalannya berapa. Ya intinya saya akan menimbangkan keputusan tersebut untuk kedepannya. Untuk secara kelompok, mungkin membuat keputusannya bisa melalui dengan musyawarah, voting bersama kelompok untuk mendapatkan keputusan yang baik menurut kelompok tersebut, bukan dari satu pihak tertentu. Mungkin itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.